Halo, selamat malam untuk teman-teman mahasiswa perilaku konsumen yang mengambil mata kuliah perilaku konsumen. Ini adalah saya rekam ulang untuk teman-teman yang kemarin tidak sempat hadir di meeting 1. Karena kemarin pas kita PTN, debutnya bermasalah, jadi tidak bisa direkam. Jadi ini adalah rekaman ulang. Jadi mungkin di video ini jangan nanti heran bagi yang kemarin belum hadir, tidak ada sesi diskusi karena yang guestnya ataupun mahasiswanya tidak ada. Jadi saya bicara sendiri di video kali ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita masuk ke modul 1 atau meeting 1, yaitu pemahaman konsep dan studi perilaku konsumen dalam pengembangan strategi pemasaran. Jadi di sini teman-teman mungkin harus paham bagaimana itu dalam aplikasinya juga nanti dalam kehidupan sehari-hari ketika memulai usaha bisnis sendiri, seperti yang sering saya utarakan, bahwasanya teman-teman itu harus memahami bagaimana itu konsumen, perilaku konsumen itu seperti apa gitu ya, dan bagaimana dalam pengembangannya dalam strategi pemasaran gitu ya. Karena kemarin mungkin teman-teman yang ada di kelas ini juga kita bertemu di manajemen pemasaran. Jadi mungkin bagaimana sih aplikasinya gitu ya. Jadi kita akan bicara lebih lagi ke depannya. Yang pertama adalah tujuan atau kompetensi modul. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen. Kita harus tahu dulu apa itu perilaku konsumen. Dan yang kedua, sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Dan yang ketiga, perilaku konsumen sebagai kajian antar disiplin ya, bagaimana kaitan perilaku konsumen dengan studi-studi yang lain ataupun bidang-bidang atau disiplin ilmu yang lainnya. Dan yang keempat, hubungan perilaku konsumen dengan segmentasi pasar. Apa sih hubungannya? Apa sih kaitan antara perilaku konsumen dengan segmentasi pasar yang sebelumnya sudah pernah kita ulas di perilaku konsumen. Dan yang kelima adalah hubungan antara perilaku konsumen dengan penetapan pasar sasaran. Dan yang keenam adalah hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi bauran pemasaran. Dan selanjutnya adalah konsep dasar perilaku pemasaran. Jadi di sini pengertian perilaku konsumen menurut Sifman dan Kanok pada tahun 2002 bisa kita lihat pada modul kita 1.3. Dikatakan perilaku konsumen didefinisikan sebagai berikut, yaitu istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan ya oleh konsumen. Ingat ya, perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi minggu kemarin itu ketika live pertama, ketika saya tanyakan apa itu definisi perilaku konsumen, kebanyakan mahasiswa menjawab membeli produk, perilaku konsumen membeli produk dan menghabiskannya. Bahwa di sini dalam perilaku konsumen kita juga akan belajar ketika mereka mulai mencari, memilih, membeli, itu semua kita pelajari sampai mereka menghabiskan. Kita harus tahu bagaimana itu perilaku konsumen, bagaimana itu perilaku setiap konsumen dalam memilih. Apakah mereka itu cenderung memilih barang-barang yang murah, apakah mereka cenderung memilih barang-barang yang mahal, apakah yang lebih artistik, apakah yang lebih warna-warna yang ngejreng dan lain sebagainya gitu. Dan selanjutnya adalah menurut Lauden dan Della Bita pada tahun 1993, proses pengambilan keputusan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan membuang barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu menurut Mowen dan Minor pada 1998 dikatakan perilaku konsumen adalah studi mengenai proses pembelian dan bentar ya, saya mau memastikan dulu lagi. Oke, udah ongoing perekamnya. Proses perilaku konsumen adalah studi mengenai proses pengambilan, pembelian, dan pertukaran terkait dengan memperoleh, mengkonsumsi, membuang barang atau jasa, pengalaman, dan ide-ide. Nah, itu adalah 3 definisi yang disampaikan oleh para ahli. Dan selanjutnya jenis-jenis konsumen ya. Jadi dikatakan di sini
keputusan konsumen untuk pembelian dan mengkonsumsi suatu produk sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, banyak sekali faktor-faktornya. Itu apakah oleh persepsi, proses pembelajaran dan memori, motivasi dan nilai, konsep diri, sikap, kepribadian dan gaya hidup gitu ya. Jadi banyak orang mungkin membeli suatu produk yang mahal karena memang gaya hidupnya yang wow, atau juga mungkin yang membeli barang-barang yang tepat guna, atau juga maksudnya barang-barang yang murah tapi bermanfaat, mungkin karena orangnya yang cenderung irit, atau juga orang yang cenderung pendapatannya mungkin tidak terlalu tinggi, jadi mereka lebih hati-hati dalam membeli barang gitu ya. Selanjutnya adalah menurut Solomon pada tahun 2002 dikatakan bahwa konsumen umum merupakan seseorang yang memiliki kebutuhan atau dorongan melakukan pembelian, selanjutnya membuang produk. Jadi di sini dikatakan pada buku kita juga 15 dikatakan konsumen memiliki beberapa peran dalam ketiga proses tersebut, yaitu yang pertama pencetus ide atau initiator, yang kedua adalah pembeli. Konsumen juga berperan sebagai membayar, sebagai pengguna atau pemakai, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, konsumen organisasi ataupun kelompok. Dan di next slide kita juga belajar itu jenis-jenis konsumen. Dikatakan di sini bahwa ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Jadi dikatakan bahwa adapun perbedaan dari kedua jenis konsumen ini adalah terletak pada motif penggunaannya. Jadi dikatakan di sini konsumen individu biasanya membeli barang atau jasa dengan tujuan yang pertama, untuk digunakan sendiri ya. Jadi kalau teman-teman membeli sebuah produk misalnya ke salon sebagai jasa atau beli odol ya, itu adalah salah satu ciri daripada konsumen individu. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, misalnya emak kita atau bapak kita atau ibu kita di rumah ya, atau mungkin kakak adik yang beli untuk kebutuhan keluarga. Yang ketiga adalah hadiah untuk orang lain ya, mungkin saya ulang tahun, teman-teman beli kado misalnya sebagai contoh gitu. Itu adalah salah satu contoh ataupun indikator daripada konsumen individu. Dan selanjutnya adalah konsumen organisasi. Yang pertama adalah organisasi bisnis berorientasi laba maupun yang tidak berorientasi laba. Dan selanjutnya adalah lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan selanjutnya adalah institusi sarana publik, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Jadi ketika mereka adalah konsumen dalam bentuk organisasi ya. Jadi bisa kita bedakan secara untuk konsumen individu dan juga organisasi. Jadi ini diingat, mungkin nanti pada saat ujian keluar apa bedanya konsumen individu dan konsumen organisasi. Dan selanjutnya adalah perilaku konsumen sebagai sebuah studi. Kenapa sih dikatakan perilaku konsumen sebagai sebuah studi? Sebentar ya, ini suara saya harus saya tekan karena teman sekamar lagi tidur juga. Oke, kita lanjutkan ya, seperti ini sudah terbangun, maaf ya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Jadi katakan konsumen memiliki keragaman yang harus dikenali dan dapat dipahami dan digunakan untuk keberhasilan pemasaran suatu produk atau jasa. Jadi menganalisis perilaku konsumen akan lebih mendalam apabila kita dapat memahami berbagai aspek yang mempengaruhi secara keseluruhan, misalnya psikologis, sosial, dan budaya. Dan di sini juga dikatakan sejarah perkembangan perilaku konsumen. Jadi di sini dikatakan fenomena yang ditemui dalam masyarakat sebagai berikut dalam pasar individu atau konsumen individu. Di satu sisi konsumen cenderung memiliki budaya atau pengikut ya, jadi apa yang dibeli orang ikut gitu ya. Orang pakai tongsis, kita pakai tongsis. Orang pakai iPhone, mungkin kita masih pengen punya iPhone gitu ya, ikut-ikutan ya, terhadap adanya tren atau fashion. Contoh model pakaian ya, misalnya Syahrini pakai baju ala-ala apa gitu, kita juga ikut-ikutan gitu ya. Terus yang kedua adalah dalam pasar industri atau konsumen organisasi. Dikatakan dalam modul kita 115 dengan karakteristik kebutuhan terhadap barang dan jasa,
yang lebih homogen daripada pasar konsumen. Jadi di sini konsumen organisasi juga memiliki referensi yang berbeda-beda dan juga memiliki perilaku pembelian yang tidak mudah diprediksi ya. Jadi di sini dikatakan pada modul kita bisa kita lihat Sifman dan Kanuk pada 2002 menyebutkan perilaku konsumen ini merebak seiring dengan munculnya konsep pemasaran atau marketing konsep dalam dunia pemasaran. Hal ini dikatakan bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan ya dari pasar sasaran atau target market ya, dan juga mampu menawarkan dengan lebih baik daripada pesaing. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita sebagai pemasar ya. Dalam memahami perilaku konsumen ini, kita harus lebih tahu apa yang menjadi keinginan daripada konsumen kita. Selanjutnya adalah adapun disiplin ilmu perilaku yang menjadi akar daripada studi perilaku konsumen ini adalah sebagai berikut: psikologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, dan antropologi. Jadi dikatakan di sini adapun kaitannya itu yang pertama adalah psikologi sebagai studi tentang perilaku dan proses mental dari individu, dan yang kedua adalah sosiologi adalah studi tentang perilaku kolektif manusia dalam kelompok ya. Jadi bagaimana secara psikologis juga, misalnya apakah masyarakat itu misalnya saya lanjutkan dulu. Yang selanjutnya adalah psikologi sosial tentang bagaimana individu-individu yang saling mempengaruhi satu kelompok dengan yang lain. Mungkin kita lihat teman kita beli cincin Aicha gitu ya, kita juga ikut-ikutan. Atau kita lihat teman kita beli iPhone, kita juga ikut-ikutan. Ketika teman kita pakai tongsis, kita juga pengen gitu ya. Secara ekonomi juga tentang produksi, pertukaran, konsumsi produk dan jasa dari manusia. Dan juga antropologi tentang manusia dan hubungannya dengan budaya ya. Misalnya Mbak atau Mas nanti buka usaha rumah makan, ketika misalnya Mbak mungkin terbiasa dengan gaya hidup ataupun pola makan yang di Jawa yang cenderung manis ya, ternyata Mbak mau buka restoran di Medan, cabang dari Jawa misalnya, belum tentu harus sama, karena di Medan nggak suka yang manis-manis misalnya, mereka suka pedas, asin gitu ya, sedangkan di Jawa sukanya yang manis-manis gitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda yang harus kita pahami secara antropologi dan juga mungkin budayanya. Di Medan mungkin orangnya suka ngomong-ngomong keras-keras, atau juga mungkin di Jawa harus lembut, sopan santun, harus nyapa gitu ya. Di Medan mungkin mau menyapa aja pun mungkin keras gitu ya, tapi ya bukan bermaksud gimana gitu, bukan bermaksud mereka bentak-bentak gitu ya, tapi itu adalah bagian daripada kebiasaan mereka gitu ya. Atau juga mungkin di Bali misalnya ya, pada saat acara saya lupa namanya apa, mereka itu tak boleh beraktivitas gitu ya. Ya kita juga harus mengikuti gitu, kita tidak boleh melanggar. Oh saya kan punya usaha gitu, saya mau buka rumah makan, padahal pada masa itu tidak boleh gitu misalnya ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah peran penelitian konsumen. Jadi memahami konsep serta proses melakukan pembelian dan konsumsi produk atau jasa akan memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya adalah mengarahkan para manajer untuk mengambil keputusan terkait dengan konsumen, seperti menyediakan penelitian pemasaran yang menghasilkan pengetahuan mengenai konsumen, membantu para penegak hukum dan juga pemerintah dalam menciptakan aturan yang terkait dengan pembelian dan penjualan produk, dan juga mengarahkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian ya dengan lebih baik. Dan selanjutnya adalah di sini juga disebutkan analisis konsumen merupakan landasan manajemen pemasaran dan akan membantu pemasar dalam melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah rancangan bauran pemasaran. Mulatu, you need something help? You need help? You need help? Yeah, but I want to for you is okay. Why you call camel? To bring water. But Okay. now I want to Oke. Rancangan bauran, yang pertama adalah rancangan bauran pemasaran. Maaf ya teman saya lagi sakit. Yang pertama adalah
rancang. Sorry, because I teach my students, so it's annoying for you. No, sorry, because I need teach my student. Sorry. Yang pertama adalah rancangan bauran pemasaran. Maaf, teman saya lagi sakit jadi minta bantuan tadi, maaf. Yang pertama adalah rancangan bauran pemasaran, yaitu merancang produk yang akan ditawarkan, menetapkan harga, merancang cara untuk mengkomunikasikan produk ya. Karena ini juga tidak gampang bagaimana kita membuat rancangan bauran pemasaran, bagaimana harus promosinya, di mana lokasinya, kapan dan juga bagaimana harus produk dan lain sebagainya gitu. Ini sesuatu yang tidak mudah gitu untuk para pemasar ya, terutama bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk yang baru, bagaimana terutama yang baru gitu ya. Kalau misalnya mereka itu udah punya nama ya, mereka yang dicari, contohnya iPhone gitu ya, walaupun mereka itu nggak terlalu memikirkan lokasi gitu ya, orang yang nyari dia gitu. Yang selanjutnya adalah segmentasi pasar, itu membagi-bagi konsumen menjadi kelompok-kelompok yang homogen, misalnya menjadi jenis kelamin, atau juga suku dan juga demografi dan lain sebagainya ya. Kemarin mungkin ini udah paham ya pada saat kita ada kelas manajemen pemasaran juga ya. Selanjutnya adalah penentuan target pasar, yaitu memilih segmen pasar yang dituju kepada siapa produk yang akan ditawarkan ya. Jadi setelah kita pisah-pisah, bagi-bagi tadi, kita segmentasikan, baru kita pilih siapa yang menjadi target. Selanjutnya adalah positioning. Apalagi itu positioning gitu ya, yaitu upaya untuk menciptakan citra produk di benak konsumen. Misalnya produk yang murah, tahan lama gitu ya. Misalnya gimana, misalnya iPhone yang bisa di mindset kita itu, iPhone itulah barang yang mahal tapi punya kualitas yang luar biasa gitu, misalnya sebagai salah satu contoh. Dan selanjutnya adalah analisis lingkungan pasar, yaitu membantu pemasar untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan luar perusahaan, misalnya pemasok, pesaing ya, lingkungan yang menjadi eksternal perusahaan. Yang selanjutnya adalah penelitian pasar, yaitu mengidentifikasi perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap proses bisnis perusahaan, pengembangan produk baru maupun inovasi produk lama, yaitu menciptakan produk baru atau meningkatkan produk lama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Itu dia dalam peranan penelitian konsumen ya. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang dianut dalam pemasar dalam menghadapi konsumen maupun pesaing. Yang pertama adalah konsep produk atau production concept ya. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan berasumsi konsumen menginginkan barang yang dijual dengan harga yang terjangkau ya, dengan proses produksi massal yang mampu menekan biaya produksi dan juga tanpa terlalu memperhatikan selera konsumen. Ini adalah konsep daripada produksi. Dan yang kedua adalah konsep produk atau product concept, adalah perusahaan memproduksi barang-barang yang inovatif dan berkualitas prima dengan asumsi bahwa konsumen pasti akan membutuhkan barang tersebut ya. Itu adalah tolong dibedakan produksi konsep dan produk konsep ya. Yang selanjutnya adalah konsep penjualan atau selling concept, adalah perusahaan berasumsi bahwa konsumen tidak akan tergerak untuk membeli tanpa didorong atau diberi motivasi yang kuat dalam bentuk promosi yang intensif. Itu kenapa lagi konsep ini penting gitu ya. Selanjutnya adalah konsep pemasaran berbasis sosial atau social marketing concept. Dikatakan bahwa perusahaan berorientasi pada memenuhi kebutuhan, keinginan, kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif daripada pesaing dan disertai perhatian terhadap komunitas dan lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi ini juga bagaimana perusahaan juga berlomba-lomba menunjukkan bahwa kami peduli sosial. Mereka melakukan charity, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu juga di samping side untuk menarik minat daripada konsumen untuk membeli lebih gitu ya. Misalnya mungkin dengan masyarakat membeli produk mereka, 1% dari hasil penjualan akan disumbangkan gitu. Jadi orang akan ya, mereka juga ketika membeli satu produk itu menganggap bagian dari donasi gitu ya. Jadi ya itu adalah salah satu ya. Selanjutnya adalah konsep pelanggan ya. Jadi konsep yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, tetapi bukan dalam bentuk sesuatu yang dibesar-besarkan atau masif. Konsep ini sudah memperhatikan penyesuaian terhadap selera konsumen ya. Jadi ini juga tolong dihafal dan dipelajari, karena ini akan kemungkinan akan masuk soal ujian, dan juga diperhatikan atau dipelajari lagi apa yang membedakan kelima konsep ini ya. Saya yakin dari penjelasannya sudah jelas sebenarnya gitu ya. Selanjutnya adalah penelitian perilaku konsumen akan menambah dan meningkatkan
pemahaman pemasaran terhadap konsumen, di antaranya memahami tentang produk, jasa yang dibeli, mengapa, di mana, kapan, berapa sering, dan siapa yang akan mempengaruhi gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pemahaman terhadap konsumen akan membantu pemasar dalam yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi ketika misalnya kita tahu kapan misalnya konsumen itu butuh hijab baru, kapan misalnya butuh konsumen itu baju-baju baru atau fashion baru atau makanan produksi jenis baru, kapan, seberapa sering harus dikeluarkan, itu adalah akan memudahkan pemasar itu untuk menjual produk itu kepada konsumen, untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu. Yang kedua adalah memenangkan persaingan, dan yang ketiga adalah meningkatkan penjualan. Ketika misalnya teman-teman jual pakaian setelah lebaran akan berbeda ketika sebelum lebaran gitu ya. Itu maksudnya adalah memahami konsumen itu sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah bagian B adalah tahap-tahap dalam pengembangan strategi pemasaran. Jadi di sini ada dikatakan bahwa dalam di mana konsumen dengan perilakunya merupakan wujud kekuatan tawar yang menjadi salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan dan keuntungan daripada perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa proses strategi pemasaran melalui suatu siklus yang dapat dilihat sebagai berikut. Ya bisa kita lihat misalnya analisis situasi, baru merancang, kita mulai dari implementasi dan pengembangan strategi pemasaran, analisis situasi, merancang strategi pemasaran, mengembangkan pemasaran, balik lagi ke implementasi dan strategi ya. Jadi kita di sini pertama kita akan mulai dengan analisis situasi ataupun analisis pasar. Itu di sini dikatakan kegiatan untuk menemukan gambaran kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Karena ini adalah bagaimana ketika kita mulai suatu bisnis, kita harus paham tidak hanya soal konsumennya, tapi juga bagaimana faktor eksternalnya, masalah ekonomi, masalah regulasi pemerintah, masalah pemasok, masalah pergolakan politik dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman misalnya ketika misalnya lagi ada kerusuhan di Ambon misalnya sebagai contoh gitu ya, teman-teman ya harus mengerti juga ketika mau mengembangkan produk ya jangan ke Ambon dulu gitu, karena situasinya tidak memungkinkan gitu. Itulah sebagai salah satu contoh gitu ya. Misalnya teman-teman memproduksi misalnya perusahaan di Papua dan ternyata produk itu tidak halal gitu ya, ya jangan bawa atau jangan dipasarkan ke tempat yang banyak muslimnya, yang mayoritas muslim gitu. Cari daerah atau kota yang Kristen yang banyak gitu atau non muslim yang banyak gitu, karena itu kan sangat berpengaruh gitu ya. Selanjutnya adalah di sini dikatakan catatan harian internal perusahaan ya. Jadi adapun perangkat-perangkat SIM, di sini SIM maksudnya sistem informasi manajemen, dan juga lebih khususnya dikatakan SIP, sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama adalah catatan harian internal perusahaannya, internal record system. Apa maksudnya sih? Yaitu di sini adalah terdiri dari yang pertama berkas-berkas atau laporan yang terkait dengan siklus pemesanan sampai pembayaran produk. Yang kedua, sistem informasi penjualan. Contohnya hypermarket dapat mengetahui secara otomatis jumlah penjualannya karena mereka udah pakai apa itu istilahnya barcode gitu. Jadi apa itu saya lupa istilah itu. Jadi mereka itu secara otomatis tahu stok mereka itu melalui setelah di barcode itu produk. Jadi ada istilahnya itu rapid apa saya lupa. Itu akan mempercepat ya untuk sekelas hypermarket atau juga mungkin juga 7-Eleven gitu ya, untuk mengetahui stok mereka secara langsung gitu ya. Selanjutnya adalah pengelolaan database, yaitu proses pengumpulan, pemutahiran, penyimpanan database tentang pelanggan ya. Ini juga penting ya masalah database. Jadi ketika misalnya semakin tahu kita apa barang-barang yang paling disukai, itu adalah salah satu yang harus dipahami oleh pemasar gitu ya. Produk yang mana yang misalnya minuman ringan apa yang paling banyak disukai. Oke, misalnya minuman jus misalnya jus alami, jus yang warna apa, yang rasa apa maksudnya, yang rasa apa gitu.
yang ukuran yang mana, yang harga berapa gitu, maksudnya gitu. Jadi kita harus sedetail itu mengetahui daripada konsumen itu sendiri gitu ya. Selanjutnya sistem intelijen pemasaran, yaitu prosedur dan sumber-sumber yang digunakan oleh para manajer untuk mengolah informasi harian. Dan selanjutnya adalah riset pemasaran atau marketing research system ya. Jadi sini dikatakan proses sistematis yang terdiri dari desain dan pengumpulan analisis dan pelaporan data dan penemuan-penemuan yang relevan dengan situasi pasar tertentu yang dihadapi oleh perusahaannya. Misalnya di sini dikatakan seperti syndicate service research, yaitu yang mengumpulkan informasi tentang konsumen pelanggan. Contohnya adalah Nielsen, Frontier, Mars ya, dan lain-lainnya gitu ya. Bisa kita lihat di buku kita. Dan juga tentang segmentasi pasar ya, bagaimana kita mengkelompokkan ya pasar ini udah saya jelaskan juga tadi depan, bagaimana kita bisa membagi pasar itu, kira-kira siapa yang akan menjadi target kita, siapa yang akan menjadi sasaran kita ya. Yang kedua adalah merancang strategi pemasaran atau menentukan target pasar ya. Ini juga hal yang tidak mudah ya, menentukan target pasar, siapa yang menjadi target kita ya. Jadi di sini dikatakan dengan gambaran dan pemetaan yang jelas tentang konsumen, perusahaan akan lebih mudah untuk memilih segmen pasar, maksudnya segmen konsumen mana yang akan menjadi pasar sasaran ya, atau target marketnya. Jadi di sini dikatakan baik itu juga dalam menerapkan strategi pemasaran ya, 4P ya, untuk produk itu misalnya. Jadi perusahaan juga mampu memenangkan persaingan. Adalah perusahaan jadi biasanya perusahaan yang memenangkan persaingan itu adalah perusahaan yang mampu mengetahui profil daripada konsumennya. Ketika kita tahu di suatu daerah kebanyakan misalnya orang-orang tua yang udah lansia karena anak-anak muda banyak keluar kota, ya kita nggak butuh misalnya kebutuhan anak muda terlalu banyak, tapi kebutuhan orang tua yang perlu kita perbanyak gitu. Terus memposisikan produk atau positioning ya. Jadi di sini dikatakan apabila pasar sasaran telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan posisi pasar atau pemosisian. Dan pemosisian adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain penawaran dan image agar mendapat tempat di benak konsumen. Jadi di sini dikatakan juga bahwa kita itu harus memahami kira-kira produk kita itu seperti apa di mata konsumen, dan juga bagaimana posisi produk kita itu di antara para pesaingnya gitu ya. Selanjutnya adalah strategi relasi atau hubungan relationship ya. Itu hubungan yang baik yang perlu dijalin antara perusahaan dengan konsumen akhir, anggota jalur distribusi, misalnya distributor atau pengecer, termasuk juga distributornya, dan juga pedagang kecil ya, dan juga pemasok, pesaing yang memiliki kerjasama dengan perusahaan, serta tim internal perusahaan. Itu maksudnya ini adalah karyawan ya. Misalnya perusahaan dapat mengetahui keinginan konsumen melalui pengecer, karena kan pengecer itu adalah yang langsung dengan konsumen. Kalau misalnya perusahaan itu kan misalnya botol sosro juga ya, mungkin mereka juga tahu apa yang diinginkan konsumen, misalnya mungkin tidak sebanyak yang diketahui oleh para pengecer, karena yang lebih banyak bersentuhan langsung adalah para pengecer ya. Misalnya masyarakat misalnya, aduh ini teh botol kurang manis, atau misalnya ini teh botol terlalu manis gitu misalnya ya. Jadi itu adalah ketika misalnya tim R&D menanyakan kepada pengecer ya, mereka bisa memperbaiki atau juga mungkin ada saran, jadi ya mungkin apa yang orang keluhkan ya, jadi untuk memperbaiki produk kedepannya juga gitu ya. Tetap aja tujuannya adalah untuk memenangkan pasar tadi ya, memenangkan hati konsumen. Selanjutnya adalah perencanaan produk baru ini tadi. Jadi setelah misalnya dapat evaluasi baik dari orang-orang lapangan atau juga dari konsumen langsung, maka akan ada evaluasi atau juga untuk memproduksi produk yang baru atau edisi baru. Makanya baru itu banyak yang berubah-ubah gitu ya, karena juga di samping masyarakat memang yang cukup bosan, tapi mereka juga melakukan inovasi-inovasi ya di produk mereka. Selanjutnya adalah pengembangan program pemasaran ya. Di sini bagaimana strategi segmentasi, penentuan pasar sasaran dan posisian atau disebut dengan STP ya.
yang merupakan landasan dalam penyusunan, implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Itu di sini seperti yang kita ketahui 4P dan juga 7P untuk jasa ya. Saya akan jelaskan lagi. Jadi di sini yang 4P itu ada produk, price, placement atau distribusi atau lokasi, dan juga promotion. Dan ditambah 3 lagi untuk jasa, yaitu people atau orangnya, physical evidence atau tampilannya atau kondisi tokonya, dan juga proses ya. Ini adalah daripada pengembangan produk. Dan terakhir adalah implementasi dan mengelola strategi menurut pasar ya. Jadi di sini dikatakan untuk dapat mengimplementasikan suatu strategi pemasaran dengan baik dibutuhkan satu tim dengan pembagian kerja yang saling mendukung tercapainya kinerja perusahaan ya. Jadi di sini dikatakan implementasi dan penguasaan strategi pemasaran dari yang pertama, menyiapkan perencanaan pemasaran dan anggaran ya. Jadi bagaimana apa yang mau dilaksanakan, berapa anggarannya, ini hal yang sangat penting. Ini juga mungkin sudah pernah kita pelajari di manajemen pemasaran, bahwa ketika misalnya kita memikirkan pemasaran, media apa yang mau dipakai, berapa lama, itu harus mempertimbangkan anggarannya. Selanjutnya adalah implementasi rencana. Jadi setelah kita rencanakan, diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah menggunakan rencana dalam mengelola dan mengawasi strategi secara terus-menerus ya. Jadi dipantau apakah dengan menggunakan strategi ini, misalnya menggunakan Ahmad Dhani misalnya sebagai ambasadornya, apakah meningkatkan atau apakah tetap stagnan, apakah yang terlalu sedikit gitu. Itu adalah menjadi pertimbangan untuk pemilihan ambasador selanjutnya juga, atau mengganti orang yang menjadi partner kita gitu ya. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran secara rinci akan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan target pasar. Ini wajib ya. Kita harus tahu siapa yang menjadi target kita, siapa yang akan mengkonsumsi produk ataupun jasa kita. Yang kedua adalah menjelaskan posisi. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. Itulah dia tadi tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran. Ya, sekarang ini udah selesai. Tadi saya lupa geser slide-nya. Ya, jadi itulah dia di bagian pertama ini. Jadi dikatakan bahwa perilaku konsumen terkait dengan strategi pemasaran, di mana pemasaran harus mampu menyusun kriteria pembentukan segmen ya konsumen ya. Bagaimana kita bisa melalui segmentasi, melalui memahami perilaku konsumen, kita juga bisa memahami daripada bagaimana itu konsumen, bagaimana menerapkan strategi pasar. Kalau misalnya di suatu daerah itu orang kaya semua dan high class misalnya, mereka tidak akan mau barang-barang yang murah, yang mudah didapatkan oleh banyak orang, yang bisa dipakai banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya konsumen kita itu atau misalnya di Medan misalnya, pendapatan di Medan tidak terlalu tinggi misalnya, terus saya mau buka usaha di Medan gitu ya, terus saya buka usaha bersama misalnya dengan Mbak Satini misalnya. Jadi ya ketika kita buka, harga produk kita itu terlalu mahal misalnya, karena bahan bakunya diimpor dari Taiwan mungkin, dan juga sebagian dari Jawa misalnya. Jadi kita jual, ya belum tentu bakal laku gitu ya. Karena kenapa? Pendapatan misalnya di daerah Medan tidak terlalu tinggi, sebagai contoh, ini hanya pemisalan gitu ya. Dan ini yang harus kita pahami, bahwasanya
tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa kita asal udah aja nanti pasti laku gitu ya. Itu tidak bisa. Laku di Jawa belum tentu laku di Sumatera. Itu yang harus kita pahami. Laku di misalnya di Jawa Barat belum tentu laku di Jawa Timur. Nah itu dia. Jadi bagaimana kita harus memahami perilaku daripada konsumen, karena tadi dikatakan semakin kita mengerti itu profil daripada perilaku daripada profil daripada konsumen, kita akan semakin mudah memenangkan pasar, memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, itu dia bagian daripada modul 1 ini, dan modul 2 semalam sudah kita melakukan perkuliahan dan semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di modul 3 untuk hari Minggu nanti di TTM 1. Dan tetap jaga kesehatan ya, apalagi cuaca selalu berubah-ubah ya, dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat malam, bye bye.